Selamat siang, perkenalkan nama saya Alfonsus Yahya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKP Persada Khatulistiwa Sintang. Di sini saya untuk memenuhi tugas UAS Sistem Politik Indonesia, dan di sini juga saya mewawancarai saudara kita, yaitu adalah Henry Jeki sebagai narasumber. Nah, di sini langsung saja saya masuk ke pertanyaan. Menurut Anda, mengapa negara kita lebih memilih demokrasi Pancasila? Ya, langsung saya tanggapi ya. Mengapa negara kita memilih sistem demokrasi ya, Pancasila. Nah, sistem demokrasi ini artinya sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana seorang pemimpin itu yang dari rakyat awalnya, kemudian ketika dia mencalonkan diri sebagai pejabat negara, dia akan dipilih rakyat. Lalu ketika dia sudah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara, tentunya dia dianggap sebagai rakyat biasa begitu. Nah, dari mana sumber demokrasi ini? Sumber demokrasi ini bersumber dari Pancasila, yang dimana ada terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, demokrasi dalam sila pertama yaitu ketuhanan, di mana setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama sesuai ajarannya masing-masing. Nah, kemudian sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana manusia itu mempunyai nilai kemanusiaan yang cukup tinggi. Nilai, jangan seperti kemarin banjir, kita khusus di Kota Sintang itu mengalami bencana banjir. Nah, lalu bagaimana dengan nilai kemanusiaan kita? Apakah ada merasa ingin membantu orang yang membutuhkan? Nah, maka dari itu, sebagai manusia yang mempunyai nilai yang tinggi, kita harus mempunyai nilai yang tinggi, kita harus membantu sesama, saling pengertian, saling membantu lah intinya. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, di mana kita sebagai Indonesia dituntut harus bersatu, tidak ada yang memecah belahkan, baik dari segi agama, suku, ras, budaya, dan sebagainya. Kemudian kerakyatan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu. Di mana kita juga di sini kalau mau ingin melaksanakan sesuatu atau merencanakan sesuatu, itu harus dengan kita musyawarahkan terlebih dahulu, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita laksanakan itu bisa berjalan dengan lancar begitu. Kemudian yang terakhir ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan, nah ini harus benar-benar kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, dimana keadilan itu banyak hal, pokoknya dalam hal itu kita harus adil gitu. Misalnya di musim durian misalnya, kita harus adil, misalnya 2 sama 2, 3 sama 3, jangan ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, itu tidak adil. Maka dari itu harus kita tanamkan keadilan dalam hidup kita. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya cukup menarik sekali ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu adalah menurut Anda, di mana dalam pemilu sering terjadinya golput. Nah, apa yang menjadi permasalahan sehingga terjadinya golput? Oke, baik.
pertanyaan yang cukup luar biasa ya. Nah, mengapa ketika pas pemilu itu banyak terjadi masalah ya? Salah satu contoh golput, golongan putih. Nah, golongan putih ini tidak memihak atau tidak memilih sama sekali gitu. Misalnya dua kandidat nih, tidak ada yang dipilih sama sekali. Saya ada cerita di salah satu desa, saya lupa tempatnya, ke daerah Kapasulu itu ada satu desa itu sama sekali tidak memilih anggota dewan waktu itu ya. Karena apa? Kita tidak tahu ya masalahnya sedetail mungkin gitu. Ya setidaknya masalah yang utama yaitu seperti misalnya begini, saudara menjabat sebagai kepala desa misalnya. Jadi ketika Anda sudah terpilih jadi kepala desa, janji Anda yang ingin membangun desa itu sebagus mungkin, ingin mensejahterakan masyarakat setempat begitu. Ketika Anda sudah terpilih, Anda acuh tak acuh lagi, Anda tidak mau tahu lagi masyarakat, tidak ingin memperdulikan lagi begitu masyarakat. Nah, ketika nanti Anda mau calon lagi, otomatis orang masyarakat tidak akan memilih Anda begitu. Nah, begitu juga misalnya dua calon nih, permasalahannya sama. Nah, otomatis tidak ada tentu ada yang golput, golongan putih, tidak sama sekali memilih begitu, karena menurut mereka kedua-duanya itu sama-sama tidak memiliki tanggung jawab yang besar begitu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Begitu jawaban Anda dapat menarik juga, dimana golput ini adanya ada sebagian warga tidak mengikuti pemilihan. Nah, begitu adanya kepedulian masyarakat terhadap masyarakatnya. Nah, baik, berikutnya itu pertanyaan berikutnya, menurut Anda apa tujuan dari partai politik di Indonesia ini? Ya, tujuan dari partai politik ya, tentu saja banyak tujuannya. Secara khusus, tujuan partai politik ini untuk meningkatkan partisipasi politik yang ada di Indonesia, begitu. Dan juga untuk membangkitkan atau menciptakan suasana supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan lagi begitu. Nah, kemudian tujuan dari partai politik ini juga untuk menjaga nama baik. Misalnya, saudara calon dewan misalnya, saudara memilih partai Demokrat misalnya. Nah, sebagai pendukung Anda ini mencalon, jadi partai politik ini berperan penting di sana dalam hidup Anda misalnya, kalau ingin mencalonkan diri gitu. Nah, itu saja tujuan dari partai politik ya, mungkin itu ya. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu di sini pertanyaannya, siapa saja menurut Anda, siapa saja yang berperan dalam kegiatan berpolitik? Baik, pertanyaan yang cukup itu ya, menarik gitu. Siapa saja yang berperan dalam berpolitik itu? Nah, tentu yang pertama adalah rakyat. Kenapa rakyat? Karena rakyat ini memilih seseorang pemimpin yang unggul, yang benar-benar ingin membangun begitu. Nah, lalu yang selanjutnya, siapa saja yang berperan?
tentu saja adalah lembaga-lembaga seperti presiden. Iya, ada lembaga-lembaga ya, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, itu. Adapun yang dari eksekutif itu adalah presiden, kemudian yang yudikatif itu ada MPR, ada DPR dan sebagainya. Nah, itu saja. Siapa saja yang itu ya, itu yang ada di dalam partai politik yang berperan maksudnya. Baik, terima kasih atas jawaban dan dari atas pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada saudara. Nah, mungkin cukup sampai di sini dari kegiatan kita. Mungkin jika ada yang kesalahan kata ataupun dari berbagai yang lainnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat siang, terima kasih. Selamat siang.